Bab 351, kamu terlihat sangat tampan sekarang. Beku itu gemetar ketakutan dan merangkak keluar dari ruang komando. Dia segera menarik pasukannya. Penarikan pasukan koalisi yang beranggotakan 28 negara berlangsung cukup cepat. Pada saat yang sama ketika koalisi 28 negara dievakuasi, Julian juga menelpon Kevin dan memintanya untuk memimpin tentara naga hitam untuk segera memasuki kota Nanhuang. Semalam, seluruh pasukan koalisi yang beranggotakan 28 negara dievakuasi. Tentara naga hitam sekali lagi memasuki kota Nanhuang. Hari berikutnya. Di pagi hari, saat itu baru subuh. Ruang konferensi wilayah militer hutan belantara selatan. Julian mengenakan kemeja naga hitam. Iblis kecil, segera pimpin tentara naga hitam untuk melakukan penyelidikan dalam radius 800 mil. Jika kamu menemukan pasukan koalisi 28 negara, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Ya. Chester segera berdiri dan segera mengeluarkan perintah. Julian telah memberikan waktu kepada pasukan koalisi 28 negara untuk mengungsi. Jika Anda belum mengungsi, jangan salahkan dia karena bersikap kasar. Sekarang, sudah jam 7 pagi. Saat ini, sebagian besar orang di kerajaan Daxia sudah bangun. Namun, saat mereka berkumpul, mereka mendengar kabar mengejutkan. Keluar dari gerbang, pasukan koalisi 28 negara telah mundur dari kota Nanhuang, dan tentara naga hitam sekali lagi memasuki kota Nanhuang. Berita ini menyebar ke seluruh negeri bahkan dunia. Seluruh dunia terkejut. Bagaimana kabarnya? Kenapa dalam satu malam, situasi di hutan belantara selatan Gritsia langsung terbalik? Semua orang bingung dan memperhatikan Nanhuang, menunggu laporan terbaru dan laporan resmi. Wilayah militer hutan belantara selatan, ruang konferensi. Kevin berdiri dan berkata, Komandan Naga, ada banyak reporter perang di kota Nanhuang sekarang. Mereka semua ingin mewawancaraimu dan memahami apa yang terjadi tadi malam. Apakah kamu ingin menerima wawancara dari reporter dan menjelaskan kepada orang-orang? Julian berhenti sebentar dan berkata, apa yang kamu ingin aku lakukan? Selesaikan pertempuran tanpa pertumpahan darah dan rebut kembali kota Nanhuang. Ini sudah merupakan permintaan maaf kepada rakyat. Kevin, aku akan memberimu tugas sekarang. Komandan Naga, tolong beri saya instruksi Anda. Julian berkata, Anda membawa negosiator ke 28 negara, bernegosiasi dengan raja mereka, dan meminta ke 28 negara untuk menyerahkan 5 kota sebagai harga pengiriman pasukan. Jika Anda tidak memberikannya, tentara naga hitam akan bergerak lurus ke bawah, menghancurkan 28 negara dalam satu gerakan. Tubuh Kevin bergetar dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Komandan Naga, apakah kamu serius? Julian meliriknya dan berkata, apakah kamu masih bercanda? Ya. Kevin berdiri tegak dan berkata dengan lantang, saya akan segera membawa orang ke 28 negara. Jika kita tidak membicarakan masalah ini dalam 3 hari, saya akan mengangkat kepala untuk menemui Anda. Kevin segera pergi setelah menerima pesanan. Julian menguap. Dia belum tidur nyenyak selama beberapa hari, jadi dia harus mengejar tidurnya. Dia meninggalkan gedung kantor distrik militer. Ketika dia keluar dari gedung, dia masuk ke dalam kendaraan militer dan memerintahkan, kembali ke rumah naga hitam. Ya. Prajurit yang mengemudikan mobil itu mengangguk. Black Dragon Mansion terletak di kawasan perkotaan kota Nanhuang. Ini adalah villa yang khusus dibangun untuk panglima tentara naga hitam. Villa ini lebih mewah dan luas daripada kediaman kekaisaran di sungai, dan mencakup area yang lebih luas. Saat ini, banyak reporter berkumpul di depan rumah naga hitam. Para reporter ini datang ke sini khusus untuk mewawancarai naga hitam dan ingin mengetahui apa yang terjadi tadi malam. Beberapa dari mereka adalah reporter perang yang khusus melaporkan pertempuran di hutan belantara selatan. Sebuah kendaraan militer lewat. Komandan Naga, ada banyak orang. Julian menyipitkan matanya dan sedang tidur siang. Mendengar suaranya, dia membuka matanya, melihat ke atas, dan melihat para reporter di depan istana naga hitam. Dia mengerutkan kening dan bergumam, para reporter ini benar-benar meresap. Komandan Naga, apakah Anda ingin tentara membersihkan jalan? Julian menggelengkan kepalanya sedikit dan memerintahkan, lupakan, berbalik dan kembali, carikan tempat untukku, aku ingin tidur. Kendaraan militer hendak berbalik. Saat ini, wartawan di depan Naga Hitam Mansion menemukan kendaraan militer tersebut. Kendaraan militer. Yang di dalam mobil itu pasti naga hitam. Cepat. Kelompok wartawan ini sepertinya menjadi gila dan bergegas mendekat. Mobil itu dihentikan bahkan sebelum sempat berbalik. Komandan Naga, apa ini? Sopir itu tampak malu. Julian tahu jika dia tidak keluar dari mobil dan mengucapkan beberapa patah kata, dia tidak akan bisa pergi hari ini. Dia membuka pintu dan keluar dari mobil. Sekarang dia mengenakan jubah perang naga hitam-hitam, dengan ukiran naga hitam yang hidup di jubah perangnya. Di bahunya ada 5 bintang. Komandan Naga, Komandan Naga, Komandan Naga. Selain banyaknya reporter, banyak juga warga di sini. Begitu Julian turun dari mobil, sorak-sorai pun bergema. Sekelompok reporter mengepung Julian, wajah mereka merah dan ekspresi mereka bersemangat.
Akhirnya, saya melihat Dewa Perang Penjaga Daxia. Komandan Naga, bisakah kamu memberitahu kami apa yang terjadi tadi malam? Beberapa wartawan mau tidak mau bertanya. Julian menguap dan berkata, ini adalah rahasia militer. Saya tidak punya komentar. Semuanya, bisakah Anda menyerah? Saya belum tidur selama 3 hari 3 malam. Semuanya memberi jalan dan membiarkan Komandan Naga pergi. Dia belum tidur selama beberapa hari. Saat dia bangun, aku yakin dia akan memberitahu semua orang. Setelah mendengar ini, semua orang memberi jalan bagi mereka. Setelah semua orang minggir, ada satu orang yang berdiri di ujung kerumunan. Ini adalah seorang wanita. Dia mengenakan gaun merah dan memiliki rambut keriting merah besar. Dia memegang kamera di tangannya. Dia mengerutkan bibirnya dan tersenyum pada Julian yang berdiri di depannya. Jangan bergerak, kamu terlihat sangat tampan. Dia mengambil kamera dan mengambil beberapa foto. Kemudian dia datang dengan mikrofon dan menatap Julian dengan wajah cerah. Komandan Naga, bolehkah saya mewawancarai Anda untuk beberapa kata? Julian mengerutkan kening, mengapa kamu berada di Southern Wasteland? Wanita ini bukan orang lain. Dia adalah Taraf. Dia datang ke Southern Wasteland untuk menjadi sukarelawan. Namun pertempuran belum dimulai, jadi dia menjadi reporter dan menuliskan apa yang dia lihat di Southern Wasteland. Taraf melihat ke stasiun TV di sebelahnya. Orang-orang ini memegang kamera di tangan mereka. Dia berbalik dan melihat ke kamera dan berkata, kamera sudah siap. Biarkan Komandan Naga memberitahu semua orang apa yang terjadi tadi malam dan mengapa 28 negara pasukan koalisi berkumpul dalam semalam. Penarikan pasukan, mengapa tentara naga hitam mampu merebut kembali kota Nanhuang tanpa pertumpahan darah. Setelah mendengar ini, banyak orang datang membawa kamera. Lebih dari satu stasiun TV. Semua reporter yang hadir menyalakan kamera mereka, menghadap Julian dan Taraf. Taraf mengambil telepon dan bertanya, bolehkah saya menunda Anda beberapa menit? Dia memandang Julian. Saat ini, Julian berdebu dan matanya masih merah. Dia tahu bahwa Julian tidak tidur selama beberapa hari, dan dia merasa sedikit tertekan, tetapi dia tidak tega membiarkan Julian pergi. 5 menit, Julian berkata dengan tenang, jika Anda memiliki pertanyaan, silakan lakukan sesegera mungkin. Taraf bertanya, apa yang terjadi tadi malam? Mengapa koalisi 28 negara menarik pasukannya? Tidak ada yang serius. Saya menyelinap ke kota Nanhuang, pergi ke wilayah militer, membunuh para jenderal dari koalisi 28 negara, dan memaksa panglima koalisi 28 negara untuk mundur. Julian mengatakannya dengan tenang. Tapi semua orang ketakutan saat mendengarnya. Sebelum tadi malam, mereka tahu apa yang terjadi di kota Nanhuang. 28 negara dijaga oleh 3 juta tentara. Dan Julian sebenarnya mampu menyelinap ke kota Nanhuang dalam keadaan seperti itu, membunuh jenderal dari 28 negara, dan menyelesaikan situasi perang di Nanhuang tanpa pertumpahan darah. Di seluruh dunia, siapa lagi yang bisa melakukannya kecuali naga hitam? Taraf tercengang. Para wartawan di tempat kejadian tercengang. Setelah beberapa detik, Taraf bertanya, bisakah Anda menjelaskannya secara detail? Julian mengangkat bahu dan berkata, ini rahasia, tidak ada komentar. Bab 352, Kelemahan Julian. Julian menguap. Dia sangat lelah, mengantuk, dan perlu istirahat. Dia tidak banyak bicara, berbalik dan berjalan menuju mobil. Dia berkata kepada pengemudi, oke, ayo pergi, langsung menuju ke Naga Hitam Mansion. Ya, Komandan Naga. Pengemudi menyalakan mobil dan melaju perlahan menuju Istana Naga Hitam di bawah sorotan banyak mata dan rekaman banyak kamera. Berita bahwa Julian diwawancarai menyebar seketika. Itu diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan menyebar ke seluruh dunia. Di tengah sungai, keluarga Hansel. Sarah baru saja bangun. Dia kurang tidur selama beberapa hari terakhir. Dia memperhatikan gerakan Nanhuang sepanjang waktu, dan dia tidak ingin benar-benar berkelahi. Beberapa hari berlalu tanpa perlawanan, dan sarafnya yang tegang menjadi rileks. Kak, lihat, sesuatu yang besar telah terjadi. Begitu dia keluar dari kamar, dia mendengar Karamatsu berteriak. Dalam beberapa hari terakhir, dia sepertinya telah kehilangan jiwanya dan tidak lagi tertarik pada apapun. Dia berjalan mendekat, duduk di samping, dan bertanya dengan santai, apa yang terjadi? Ada apa ini? Karamatsu berteriak, pasukan sekutu dari 28 negara telah mundur dari kota Nanhuang. Tentara naga hitam telah merebut kembali kota Nanhuang. Lihat, ini berita wawancara terbaru. Lihat, kakak iparku sangat tampan di kaos naga hitam. Sarah tiba-tiba menjadi energi dan dengan cepat mengambil ponsel dari tangan Karamatsu. Bolehkah aku menemanimu beberapa menit? 5 menit, jika Anda memiliki pertanyaan, silakan lakukan secepatnya. Percakapan yang sangat sederhana. Tetapi ketika dia melihat orang yang mewawancarai Julian, Sarah langsung tercengang. Taraf, kenapa dia lari ke hutan belantara selatan? Saat dia melihat Taraf, Sarah tercengang. Dia tidak pernah menyangka Taraf akan pergi ke Nanhuang, menjadi reporter, dan mewawancarai Julian. Kak, lihat baju kakak iparku. Naga hitam di baju itu sangat tampan, dan pangkat militer di pundaknya benar-benar bersinar.
Tak heran kalau kakak iparku bisa menyelinap ke kota Nanhuang bersama 3 juta tentara yang ditempatkan di sana. Membunuh para jenderal dari 28 negara sudah cukup untuk menyebar ke seluruh dunia dan dicatat dalam catatan sejarah. Karamatsu tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Sangat tampan. Ini sungguh ilahi. Sarah linglung. Hanya ada satu pemikiran di benaknya. Mungkinkah mereka benar-benar bersama? Dia ingat beberapa waktu lalu, ketika dia dan Julian belum bercerai, dia berada di kantor grup Jianglong dan melihat Julian dan Taraf berciuman dengan penuh gairah, bahkan melepas pakaian mereka berhubungan seks. Memikirkan hal ini, dia menangis. Kamu berbicara tentang mencintaiku dan melindungiku, itu semua asal-asalan. Kami jelas sudah lama mencintainya. Aku berharap aku bisa menceraikanku dan bersamanya. Dia menangis pelan. Kakak, apa yang kamu gumamkan? Tidak, tidak apa-apa. Sarah segera menyeka air matanya, berdiri, dan segera kembali ke kamar. Setelah kembali ke kamar, dia mengeluarkan ponselnya dan terus menonton wawancara Julian. Melihat Julian mengenakan kemeja naga hitam. Sangat tampan. Sarah juga terpesona olehnya. Dia tidak mengira Julian tampan sebelumnya, tapi sekarang dia menganggap Julian tampan tidak peduli bagaimana dia memandangnya. Seluruh tubuhnya penuh dengan kejantanan sarafnya. Tapi dia tahu bahwa dia telah kehilangan Julian, benar-benar kehilangan Julian. Tidak ada kemungkinan untuk bersama Julian dalam kehidupan ini. Pada saat yang sama, Kyoto. Rumah Kaisar. Kaisar sangat marah. Sampah, sungguh banyak sampah. Dia membuat ulah di dalam kamar dan melemparkan barang-barang ke lantai. Dia sudah memperingatkan Alex untuk berhati-hati. Tapi Alex tidak mau mendengarkan. Kota Nanhuang, distrik militer yang dijaga ketat dan dijaga oleh 3 juta tentara, biarkan anak ini menyelinap masuk dan membunuh jenderal dari 28 negara. Apakah orang-orang ini tidak berguna? Kaisar sangat marah sehingga hatinya dipenuhi amarah. Di dalam ruangan, beberapa wanita berlutut di tanah, tubuh mereka gemetar dan bahkan tidak berani bernapas. Setelah marah, Kaisar menjadi tenang. Dia duduk di sofa, mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya. Dia membuat jebakan hanya untuk menghancurkan Julian. Namun kini Julian belum mati dan juga telah menorehkan prestasi gemilang. Setelah pertempuran ini, reputasi Julian meningkat ke tingkat yang lebih tinggi, membuatnya semakin sulit untuk membunuhnya. Julian harus mati. Dia sedang merokok dan memikirkan kesulitan membunuh Julian. Sepertinya satu-satunya pilihan adalah mengundang lelaki tua itu. Setelah sekian lama, Kaisar bergumam. Segera, dia berdiri dan berkata, siapkan mobilnya. Kaisar meninggalkan kota Kyoto dan menuju ke pinggiran kota. Di pinggiran kota, ada sebuah gunung. Gunung ini disebut Gunung Wuzuang, dan terdapat kuil Tao di puncak gunung tersebut. Kaisar naik gunung. Kuil Tao, satu ruangan. Ada padang rumput di tanah, dan duduk di padang rumput itu adalah seorang lelaki tua berusia 70-an atau 80 tahun. Lelaki tua itu mengenakan jubah Tao, memiliki rambut putih dan janggut, dan tampak seperti seorang Tao abadi. Aku ingin kamu muncul. Kaisar berdiri di depan Lao Dao, dengan ekspresi sedih di wajahnya, dan berkata, naga hitam akan mempengaruhi rencana dan tata letakku. Dia harus mati. Pendeta Tao tua itu membuka matanya sedikit dengan mata sedikit tertutup. Matanya keruh dan tak bernyawa, tanpa aura apapun. Pendeta Tao tua itu berdiri dan berkata dengan tenang, pencapaian seni bela diri naga hitam telah mencapai puncak. Tidak ada yang bisa membunuhnya, tapi, manusia memiliki kelemahan. Kelemahannya adalah Sarah, yang ingin membunuhnya. Anda bisa mulai dengan Sarah. Kaisar berkata dengan dingin, bagaimana Anda membunuhnya adalah urusan Anda. Jika Julian tidak mati, rencananya tidak akan berjalan. Jika atasan menyalahkan dia, Anda dan saya akan dikutuk. Tinggalkan sepatah kata pun dan Kaisar akan pergi. Orang itu sudah keluar, tapi suaranya masih terdengar di luar pintu. Bunuh Julian secepat mungkin. Begitu dia mati, rencananya akan siap. Pendeta Tao tua itu memandang Kaisar yang akan pergi, dengan sudut mulut terangkat, dan seringnya di wajah lamanya, itu hanya membunuh seseorang. Mengapa membuatnya begitu rumit? Koalisi 28 negara. Aku benar-benar bisa memikirkannya. Ingat, kematian Julian tidak boleh melibatkan saya. Jika sesuatu terjadi pada saya, tidak ada yang akan melaksanakan rencananya. Kaisar pergi dan kembali. Pendeta Tao tua itu meregangkan tubuhnya dan berkata, jangan khawatir, tidak ada yang tahu bahwa ini ada hubungannya denganmu. Julian akan mati dalam 5 hari. Dalam 5 hari. Dengan kata-kata ini, Kaisar merasa lega. Dia berbalik dan pergi ke aula utama dan membakar dupa sebelum pergi. Pendeta Tao tua itu juga menyamar sebagai orang biasa, lalu meninggalkan kuil Tao, meninggalkan Kyoto, dan menuju sungai. Dia hanya punya satu tujuan, yaitu pergi ke sungai dan menangkap Sarah. Gunakan Sarah untuk mengancam Julian. Meskipun dia berada di kuil Wutai, Kyoto. Tapi dia tahu segalanya tentang dunia luar. Dia tahu segalanya tentang konflik dengan 4 keluarga besar setelah Julian mengajukan pengunduran diri dan kembali ke Jiangzhou, serta beberapa hal yang terjadi dengan Sarah.
Dia tahu bahwa Sarah adalah kelemahan Julian. Padahal keduanya kini sudah bercerai. Tapi selama Sarah ditangkap dan diancam, Julian pasti akan menyerah. Akan mudah untuk membunuh Julian ketika saatnya tiba. Hal sederhana seperti itu dibuat rumit oleh Kaisar. Pertama adalah para ahli seni bela diri dari 28 negara di jalur Tianshan, dan kemudian terjadi pertempuran ini. Gunturnya sangat keras tetapi sedikit hujan. Segera, pendeta Tao itu datang ke sungai Guansu. Di tengah sungai terdapat terminal pelabuhan. Beberapa kuli berlutut di hadapan seorang lelaki tua. Orang tua itu berhenti sebentar dan memerintahkan, pergi dan ikat Sarah. Ya. Bersikaplah bersih dan cantik, jangan menarik perhatian siapapun, dan diam-diam bawa dia keluar dari sungai menuju hutan belantara selatan. Seperti yang diperintahkan. Bab 353, 8 Naga Langit. Wasteland Selatan, Rumah Naga Hitam. Julian tidak bisa tidur nyenyak dalam beberapa hari terakhir. Begitu dia kembali ke Rumah Naga Hitam, dia jatuh ke tempat tidur dan tertidur. Saya tidur sampai malam. Gulu, gulu. Perut keroncongan. Julian berbalik dan bangkit sambil mengusap perutnya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat keluar jendela. Sekarang hari sudah gelap. Dia mengambil ponsel di sampingnya dan melihatnya. Saat itu sudah jam 8 malam. Ketika saya melihat ponsel saya melihat banyak panggilan tidak terjawab dan beberapa pesan teks. Semuanya dikirim oleh Taraf. Dia mengerutkan kening dan bergumam, apa yang gadis kecil ini lakukan? Dia mengabaikannya. Bangun, berpakaian, dan keluar. Banyak orang berkumpul di luar Rumah Naga Hitam. Ada warga dan ada reporter. Banyak warga yang memegang bunga di tangannya, dan ada pula yang memegang spanduk. Ada banyak tentara bersenjata lengkap yang menjaga pintu masuk Rumah Naga Hitam. Para prajurit ini berdiri tegak seolah-olah mereka tidak melihat siapapun di luar pintu. Julian paling takut akan masalah. Melihat formasi ini, dia berbalik dan masuk. Naga Hitam. Komandan Naga, jangan pergi, kembalilah. Banyak orang berteriak ketika melihat Julian. Julian, ini. Seorang wanita berbaju merah juga terus melambai. Dia ingin menerobos masuk, tetapi beberapa tentara menghalangi jalannya. Julian, ini aku, Taraf, ini, lihat di sini. Teriak Taraf sambil melambaikan tangannya. Tapi ada terlalu banyak orang dan terlalu banyak teriakan, dan suaranya tenggelam. Komandan Naga, aku mencintaimu. Dewa Perang, aku ingin membawa monyet bersamamu. Jeritan itu menjadi semakin keras setiap saat. Julian mengabaikan orang-orang ini. Dia masuk ke Rumah Naga Hitam, duduk di ruang tamu, dan menelepon, kirimkan aku makanan. Sekarang dia baru saja merebut kembali kota Nanhuang tanpa ada pertumpahan darah. Dia adalah pahlawan yang terkenal dan warganya sangat antusias. Tunggu saja sampai hembusan angin ini berlalu. Di luar, Taraf tampak frustrasi. Ketika Julian kembali tidur, dia tidak mengganggunya. Dia tidak menelepon Julian sampai sore hari. Tapi Julian tidak menjawab. Sekarang dia melihat seseorang, dia berteriak, tetapi Julian tidak menanggapi. Dia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan ke Julian lagi. Julian, saya di luar pintu. Ponsel Julian bergetar. Dia mengeluarkan ponselnya dan melihat pesan dari Taraf. Dia bersandar di sofa dan bergumam ringan, trik macam apa yang dilakukan gadis kecil ini. Tidak bisakah kamu menyimpannya di sungai saja? Kenapa sampai di perbatasan hutan belantara selatan? Julian tidak tahu mengapa Taraf datang ke Nanhuang, dan dia mengabaikannya. Tidur siang di sofa. Segera, makanan diantar. Itu dikirim oleh Chester sendiri. Komandan Naga, kami mencari di seluruh area di sekitar Southern Wasteland dan tidak menemukan jejak koalisi 28 negara. Dia berdiri di samping dan melapor ke Julian. Saat Julian sedang makan, dia menunjuk ke sofa dan berkata, tidak ada orang luar, jangan ditahan, duduk saja. Saat itulah Chester duduk. Julian bertanya, ngomong-ngomong, ada apa dengan Kevin? Chester berkata, dia membawa utusan ke 28 negara dan sedang melakukan negosiasi. Sekarang komunitas internasional juga memberikan perhatian besar terhadap masalah ini. Proses negosiasi disiarkan langsung ke seluruh dunia. Pada konferensi negosiasi, Jenderal He Feng berbicara dengan masuk akal. Ke-28 negara tidak bisa berkata-kata. Julian tersenyum tipis dan berkata, saya tahu anak ini pasti akan maju dan membiarkan dia menekan 28 negara. Jika mereka tidak setuju untuk menyerahkan wilayah dan memberi kompensasi, maka kami akan bertarung. Kami, Naga Hitam Tentara, jangan pernah takut berperang. Ya, Chester mengangguk. Ngomong-ngomong, kamu menulis lamaran dan mengirimkannya ke Kyoto dalam semalam. Chester bertanya, aplikasi apa? Julian berkata, untuk dapat membunuh para jenderal dari 28 negara dan memulihkan kota Nanhuang dengan biaya minimum, para pembunuh itu pasti telah berkontribusi banyak. Mereka menulis lamaran dan meminta atasan untuk menunjuk mereka. Ya, Chester mengangguk. Segera Julian selesai makan. Dia menyeka mulutnya dan berkata, oke, turun dan panggil aku pembunuh itu. Oke.
Chester mulai membereskan piring dan pergi setelah selesai. Segera, Selenai dan pembunuh lainnya muncul. Julian memandang 8 orang di depannya, memandang 5 pria dan 3 wanita di depannya, dan berkata, "Jangan terkekang, duduklah." Setelah mendengar ini, semua orang duduk. Saat menghadapi Julian di Jiangzhong, mereka tidak merasakan banyak tekanan. Namun menghadapi naga hitam yang mengenakan seragam naga hitam, mereka semua merasakan tekanan yang luar biasa, seolah-olah ada batu besar yang menekan diri mereka sendiri, dan mereka hampir tidak bisa bernapas. Julian memandang mereka dan berkata, "Kalian sangat diperlukan untuk membunuh para jenderal dari 28 negara kali ini. Saya telah menulis permohonan untuk meminta atasan memberikan gelar seperti itu. Setelah atasan setuju, maka Anda akan jadi orang yang paling kuat di tentara naga hitam." Seorang prajurit elit yang merupakan jagoan tentara naga hitam, posisinya setidaknya setingkat wakil komandan. Pemimpin berada di urutan kedua setelah jenderal. Tingkat ini sangat tinggi. Ini adalah penegasan Julian atas kekuatan mereka. Beri mereka pengakuan atas kinerja luar biasa ini. Mendengar ini, wajah semua orang dipenuhi kegembiraan. "Terima kasih, bos." "Terima kasih, saudara Fisher." Julian berhenti sebentar dan berkata, "Jangan panggil aku seperti itu di masa depan. Kalian semua adalah bawahanku. Panggil aku Komandan Naga." "Ya." Semua orang berbicara serempak. Julian memandang 8 orang ini. Kedelapan orang ini semuanya sangat kuat dan memiliki kebugaran fisik yang sangat baik. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, "Saya akan menunjuk Anda sebagai 8 naga langit, agen tertinggi tentara naga hitam, dan Anda hanya akan diutus oleh saya." "Oke." Semua orang sangat gembira. 8 naga langit, nama yang begitu agung. Julian tersenyum tipis. Taimei kecil, mulai sekarang, tidak akan pernah ada Taimei kecil yang berada di urutan ketiga dalam daftar pembunuh. Ketika Julian menyebutkannya, dia segera berdiri. Hari ini dia berpakaian lebih normal, tidak lagi mengenakan pakaian pelajar, tetapi dalam gaun yang ramping. Dia memiliki rambut hitam panjang dan penampilan yang murni. Dia sama sekali tidak terlihat seperti pembunuh berdarah dingin. Julian berkata, "Bagaimana kalau aku memberimu nama, Feng Long?" Gadis kecil itu terus menganggukkan kepala kecilnya, terima kasih Komandan Naga." Julian memandang anak hilang yang berada di urutan keempat dalam daftar pembunuh, dan berkata, "Bagaimana kalau namamu Langlong?" Ada sedikit rasa malu di wajah anak laki-laki tua yang hilang itu, dan dia tersenyum dan berkata, "Itu nama yang sangat kuno, tapi karena itu diberikan oleh Komandan Naga, sebut saja ini. Lagi pula itu hanya nama kode. Midnight South Wind, mulai sekarang, kamu akan dipanggil Yelong. Nanhuang, namamu Naga Barbar. Kematian, namamu Shenlong. Selena, nama kodemu adalah Yin Mei, jadi kamu akan dipanggil Yin Long. Scorpion, namamu Scorpion Dragon. Tarian kematian, namamu Wulong." Mata Julian menyapu semua orang. Beri mereka nama kode acak. Jika Anda tidak puas dengan nama kode Anda dapat menaikkannya. Memuaskan. Semua orang berbicara serempak. "Terima kasih, Komandan Naga atas namanya." Julian berdiri dan berkata dengan ekspresi serius, "Mulai sekarang, kamu akan menjadi 8 naga langit dari tentara naga hitam. Tentara naga hitam memiliki efektivitas tempur tertinggi. Di masa depan, kamu harus melindungi perbatasan hutan belantara selatan. Ini bukan sekedar nama palsu, ini adalah tanggung jawab." Julian berkata dengan sangat serius. Semua orang mendengarkan dengan penuh semangat. Mereka tidak menyangka bahwa mereka bisa berubah dari seorang pembunuh menjadi tentara naga hitam yang menjaga perbatasan, dan menjadi 8 naga langit dari tentara naga hitam. Mereka juga tahu bahwa setelah 8 naga langit resmi didirikan, mereka akan menjadi terkenal di seluruh dunia dalam sekejap. Karena mereka juga berkontribusi terhadap pembunuhan para jenderal di 28 negara kali ini, dan mereka sangat diperlukan. "Saya akan mengikuti ajaran Komandan Naga." 8 orang berbicara serempak. Julian memandang mereka dan berkata dengan tegas, "Kalian berdelapan adalah satu. Saya harap kalian bisa jujur satu sama lain di masa depan dan tidak licik. Kalian adalah saudara dan saudari. Kalian adalah orang-orang yang dapat saling memberi dukungan. Anda harus memperlakukan satu sama lain dengan baik. Kepercayaan penuh pada teman seseorang. Terbagi, mereka adalah sampah. Bersama-sama, mereka tak terkalahkan." Bab 354, Pengakuan Taraf. Setelah Julian memberikan instruksi sederhana, dia meminta mereka pergi. Rumah naga hitam menjadi sepi lagi. Dia datang ke atap di lantai 3, berbaring di kursi berlengan, merokok, dan memandangi bintang-bintang di langit. Dia memikirkan orang-orang yang berada jauh di sungai. Di hutan belantara selatan. Hatiku ada di sungai. Dia tidak tahu apakah dia akan memiliki kesempatan untuk kembali ke Jiangzhong dalam kehidupan ini. Saat ini, dia ingin minum. Sayang sekali Kevin tidak ada di sini. Dia turun ke bawah, pergi ke gudang anggur, mengambil anggur enak yang diberikan oleh beberapa pengusaha di masa lalu, dan kembali ke atap. Seseorang minum karena bosan. Saat ini, dia memikirkan seseorang.
Dia tidak bisa menahan diri untuk mengeluarkan ponselnya dan menelepon Taraf. Taraf tinggal di luar rumah naga hitam sepanjang hari, dari pagi hingga malam, tetapi Julian mengabaikannya. Dia kembali ke hotel. Baru saja selesai mencuci. Mengenakan piyama, dia duduk di tempat tidur sambil melihat laptopnya, memilah apa yang telah dia tulis beberapa hari terakhir. Saat ini, telepon berdering. Ketika dia mengetahui bahwa itu adalah panggilan Julian, dia memiliki wajah bahagia dan dengan cepat menjawab panggilan tersebut, "Saudaraku Jiang, kamu akhirnya meneleponku kembali. Apakah kamu tidak sibuk? Kamu tidak punya waktu untuk melihat ponselmu. Ngomong-ngomong, kenapa kamu datang ke Southern Wilderness? Negara membutuhkannya, jadi saya di sini," kata Taraf sambil tersenyum. "Jika kamu tidak ada urusan, datanglah dan minum bersamaku. Aku bosan setengah mati sendirian." "Oke, itu yang aku minta. Ngomong-ngomong, kamu di mana? Aku akan mengirim seseorang untuk menjemputmu." "Tidak perlu, aku di hotel terdekat. Aku akan sampai di sana dalam beberapa menit." "Baik." Julian menutup telepon. Kemudian dia bersandar di kursi, menyandarkan kepala di atas tangan, memandangi langit malam yang berbintang. Taraf datang dengan cepat. Dalam waktu kurang dari 10 menit, dia muncul di luar istana naga hitam. Masih banyak orang berkumpul di sini. Mereka semua adalah penggemar gila Julian, kebanyakan dari mereka adalah wanita, beberapa wanita cantik, memegang bunga di tangan mereka, menunggu naga hitam. Taraf datang, tetapi dihadang oleh tentara di luar istana naga hitam. "Komandan naga memintaku untuk datang," kata Taraf. "Nyonya, di tempat penting rumah naga hitam ini, orang-orang lainnya harus segera pergi, jika tidak, saya akan mengurung Anda selama 24 jam. Penjaga itu berbicara dengan dingin. Mereka tidak tahu sudah berapa kali mereka mendengar alasan ini. Taraf dengan enggan memutar nomor telepon Julian, menyalakan speaker ponsel, dan berteriak, "Julian, anak buahmu tidak mengizinkan saya masuk. Berikan dia teleponnya." Taraf menyerahkan teleponnya kepada penjaga. Penjaga itu menerimanya dengan ragu. "Biarkan dia masuk." Suara Julian datang dari telepon. "Ya, sesuai pesanan." Setelah mendapat perintah, penjaga melepaskannya. Ketika mereka melihat seorang wanita masuk, para wanita di pintu bergegas, tetapi mereka dihalangi. "Hei, kenapa? Kenapa dia bisa masuk tapi kami tidak bisa? Kamu memperlakukannya berbeda. Aku ingin mengadu padamu. Saya ingin melihat naga hitam, saya ingin melihat dewa perang." Banyak wanita berteriak dan berbicara. Namun penjaga itu berdiri di depan pintu dan tidak memperhatikan sama sekali. Ada juga reporter di lokasi. Banyak wartawan yang memotret adegan ini dan mengunggahnya ke internet dengan judul yang menarik. Terkejut, kaget, seorang wanita memasuki istana naga hitam saat larut malam. Rilis berita ini langsung menjadi fokus perhatian di internet. Black Dragon Mansion, lantai 3, atap. Taraf datang. Dia mengenakan gaun tali ikat merah, dengan leher putih dan bahu terbuka, rambut merah bergelombang tersebar di bahunya, fitur wajahnya sangat indah, bibir merahnya seksi, dan dia terlihat dewasa dan menawan. Dia memandang Julian yang sedang berbaring di kursi, melihat anggur di lantai, mengerucutkan bibirnya dan berkata sambil tersenyum, "Hidup kecilku cukup bergizi." Julian berbalik dan memanjat, duduk tegak, menunjuk ke kursi di sampingnya, dan berkata, "Duduklah, jangan terkekang." Taraf duduk di hadapan Julian, menyesuaikan roknya sedikit, lalu menutup kakinya sedikit untuk mencegah paparan. Julian tidak menyadari perilaku bawah sadarnya. Dia mengambil anggur di tanah, melemparkan botolnya, dan berkata sambil tersenyum, "Minum sendirian terlalu membosankan, carilah seseorang untuk diajak ngobrol." Ketika Taraf melihat bahwa itu adalah minuman keras berkekuatan tinggi, dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak bisa minum ini. Anggur merah baik-baik saja." "Ya, tunggu, aku akan mengambilnya." Julian bangkit, pergi ke gudang anggur bawah tanah, dan membawa beberapa botol anggur merah. Melemparkannya ke Taraf, dia mengambil sebotol anggur putih, meniup botolnya, dan menyesapnya sebelum bertanya, "Bukankah menyenangkan berada di sungai? Kamu harus datang ke hutan belantara selatan. Ini adalah perbatasan. 3 agama dan 9 aliran berkumpul bersama. Sangat kacau, kamu seorang wanita dan wanita cantik, kamu tidak takut bahaya. Bukankah ini karena kamu?" Taraf mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Julian sedikit terkejut. Lalu dia terkekeh dan berkata, "Lupakan saja, jangan bicarakan ini lagi, minum saja." Taraf membuka anggur merah dan menyentuhnya dengan Julian. Mereka berdua berada di atap dan banyak minum. Di akhir minuman, keduanya duduk di tanah. Mereka saling membelakangi. "Julian, aku tahu. Kamu tahu kenapa aku datang ke hutan belantara selatan. Kamu berpura-pura bodoh. Aku juga tahu sikapmu, tapi aku tetap ingin datang. Aku khawatir jika aku tidak datang, aku akan menyesal di kemudian hari." Wajah Taraf memerah, napasnya membiru, dan mulutnya berbau alkohol. Julian juga banyak minum. Tapi dia tidak mabuk sama sekali. Kata-kata Taraf membuatnya terdiam. "Aku tidak menyalahkanmu." Suara Taraf terus terdengar.
Kamu menceraikan Sarah, tapi aku tahu kamu selalu menyimpannya di hatimu. Aku sangat iri padanya. Jika aku bisa memilih, kuharap akulah yang menyelamatkanmu 10 tahun yang lalu, dan akulah yang cacat total. Kamu minum terlalu banyak, Julian berkata dengan lembut. Dia berdiri. Begitu dia bangun, punggung Taraf kehilangan dukungan dan dia langsung terjatuh. Julian memiliki mata yang cepat dan tangan yang cepat, dan dengan cepat mendukungnya untuk mencegahnya jatuh. Taraf dibantu Julian berdiri, tetapi dia tidak bisa berdiri teguh dan tubuhnya bergoyang. Julian, kamu tahu, aku telah menunggumu selama 10 tahun. Aku selalu percaya bahwa kamu belum mati. Aku selalu percaya bahwa kamu masih hidup. Cegukan. Taraf bersendawa. Aku tidak menyangka saat kita bertemu lagi 10 tahun kemudian, kamu akan menikah dengan Sarah. Tahukah kamu betapa tidak nyamannya perasaanku setelah mengetahui hal ini? Betapa sedihnya perasaanku saat melihatmu dan Sarah bersama. Kamu tidak tahu, kamu bahkan tidak tahu. Kamu hanya memiliki Sarah di hatimu. Itu karena dia menyelamatkanmu dan menarikmu keluar dari api. Kamu dan dia sudah bercerai, kenapa kamu tidak melupakan masa lalu dan memulai hidup baru? Taraf tidak pernah mengatakan ini selama ini. Kali ini dia mengungkapkan semua perasaannya. Dia datang ke Nanhuang dari Jiangzhong hanya untuk mengejar kebahagiaannya sendiri dan memberitahu Julian hal-hal ini. Julian, aku mencintaimu, lupakan Sarah, bisakah kita memulai dari awal? Tapi dia mabuk. Tapi dia mengatakannya dengan sangat serius, dengan ekspresi memohon di wajahnya yang merah. Kamu mabuk, biarkan aku membantumu turun dan istirahat. Julian tidak menanggapinya dan membantu Taraf turun. Pergi ke ruang tamu di lantai pertama dan letakkan Taraf di sofa. Begitu dia bersandar di sofa, dia tertidur. Julian duduk di samping, mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya. Asap memenuhi ujung jariku. Setelah merokok, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Chester. Tak lama kemudian, Chester tiba. Komandan Naga, ada apa? Julian berdiri, memandang Taraf yang sedang tidur di sofa, menghela nafas, dan memerintahkan, kirim seseorang untuk mengembalikannya dengan selamat ke sungai. Chester melirik Taraf dan mengangguk ringan. Ya, saya akan mengatur agar beberapa lesbian dipulangkan. Babak 355, menjadi Raja Naga. Taraf sedang mabuk. Dia tertidur. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia tidur, tapi dia bangun dan dengan lembut menyentuh pelipisnya. Setelah beberapa saat, dia bangun dan melihat bahwa dia ada di hotel. Tas dan komputernya ada di meja di dekatnya. Saya mengambil tas saya, membuka ponsel saya dan melihatnya, dan ternyata sudah jam 4 pagi. Kenapa aku minum begitu banyak? Dia tampak bingung. Dia ingat Julian memintanya untuk pergi minum. Dia ingat bahwa dia memberitahu Julian banyak hal dari hatinya. Belakangan, dia tidak mengingatnya. Saat ini, dia melihat lokasi geografis ditampilkan di ponselnya. Jiangzhong, apakah aku kembali ke Jiangzhong? Dia tampak terkejut. Butuh beberapa detik baginya untuk bereaksi. Matanya berkabut dan berkaca-kaca. Julian, bajingan. Dia membanting teleponnya dengan marah. Ponsel itu jatuh ke tanah dan langsung hancur. Dia melemparkan dirinya ke tempat tidur dan menangis dengan sedihnya. Dia ingat bahwa dia mengaku kepada Julian bahwa dia ingin bersama Julian, tetapi Julian mengirimnya kembali ke sungai. Ini menunjukkan bahwa Julian menolaknya. Hutan belantara selatan. Rumah naga hitam. Malam ini, Julian tidak bisa tidur. Dia tidak pernah mengira perasaan bisa begitu rumit. Dia selalu menganggap dirinya orang yang sangat berdedikasi. Dia adalah naga hitam. Ada banyak sekali wanita di negara ini yang menyukainya, tapi dia menolak mereka dan tidak pernah memandang wanita lain. Tapi menghadapi Taraf, dia sangat tersentuh. Tepat sebelumnya, ketika Taraf mengucapkan kata-kata itu, dia hampir setuju. Tapi dia tidak bisa melupakan satu orang pun. Seorang wanita yang telah membuatnya merasa bersalah selama 10 tahun. Seorang wanita yang sangat mengkhawatirkannya. Meskipun dia sudah bercerai, dia belum keluar, jadi dia mengirim seseorang untuk mengirim Taraf kembali. Mereka bilang waktu adalah obat terbaik. Dia berharap seiring berjalannya waktu, dia bisa melupakan Sarah dan wanita yang mengkhawatirkannya. Komandan Naga, dia telah dikirim kembali dengan selamat dan telah diatur untuk tinggal di hotel. Chester berdiri di samping dan melaporkan berita tersebut. Julian sedikit menyerah dan berkata, "Oke, saya mengerti, kamu bisa kembali dan istirahat." Ya. Chester mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Julian jatuh di sofa, melihat ke langit-langit dan membiarkan pikirannya melayang. Malam berlalu dengan tenang. Hari berikutnya. Pagi harinya, sebuah berita menyebar ke seluruh negeri, bahkan dunia. Jenderal Hutan Belantara Selatan He Feng memimpin utusannya ke 28 kerajaan, dan bernegosiasi dengan raja-raja dari 28 kerajaan di India. Di bawah paksaan dan bujukan, 28 kerajaan setuju untuk menyerahkan 5 kota dan menambahkannya ke wilayah tersebut. Dari Daxia. Saat berita itu datang, seluruh dunia terkejut.
Berita ini menyebar kembali ke Daxia, dan seluruh negeri menjadi heboh. Komandan naga tidak terkalahkan. HMPH, 28 negara hanyalah sekelompok orang, tapi mereka masih berani menyerang negaraku, Daxia. Mereka benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Jenderal Blackwing juga sangat tampan, aku mencintainya. Seluruh orang sangat bersemangat. Ada lebih banyak tawa di internet. Dan Kevin juga kembali dengan sukses. Wilayah militer. Sebuah helikopter mendarat perlahan. Ada banyak orang yang berdiri di sini. Pemimpinnya adalah Julian, yang mengenakan kemeja naga hitam, diikuti oleh 8 naga surgawi, dan banyak perwira militer di belakangnya. Pesawat berhenti. Kevin, yang mengenakan seragam militer, turun dari pesawat, diikuti oleh beberapa negosiator. Komandan naga, untungnya kamu telah hidup sesuai dengan takdirmu. Kevin datang dengan senyuman di wajahnya. Julian memeluknya dan tertawa. Oke, kerja bagus. Setelah ini, perbatasan hutan belantara selatan benar-benar damai. Mulai sekarang, kamu akan menjadi pahlawan nasional. Kamu akan dicatat dalam sejarah dan dikenang oleh generasi mendatang. Kevin terkekeh, ini semua berkat Komandan Naga, aku hanyalah seorang pesuruh. Laporkan. Saat ini, Chester berlari mendekat dan memberi hormat. Julian berhenti sebentar dan berkata, ada apa? Chester berteriak, Komandan Naga, baru saja datang kabar dari Kyoto bahwa pejabat tertinggi Daxia, Kaisar Daxia, akan datang ke hutan belantara selatan untuk mengkanonisasimu. Julian menyentuh hidungnya dan berkata, dia sudah menjadi salah satu dari 5 pria tampan, bagaimana dia bisa disegel? Kevin tersenyum dan berkata, selamat, Komandan Naga. Oke, berhentilah menyanjungku, ayo pergi dan minum dulu. Julian dan Kevin saling berpelukan dan pergi di bawah pengawasan banyak tentara. Nanhuang, warung makan. Sekelompok orang sedang minum dan makan. Di depan pintu, banyak tentara bersenjata lengkap yang menjaga pintu. Yang mengepalkan tangan dan minum adalah Julian, Kevin, dan 8 naga langit. Namun, 8 naga langit lebih terkendali. Julian dan Kevin minum sampai tengah hari. Pada siang hari, wilayah militer. Banyak pukulan besar datang dari Kyoto. Pemimpinnya adalah perwira tertinggi Daxia, Kaisar tertinggi Daxia, sosok yang benar-benar berdiri dalam piramida kekuasaan. Yang menemaninya adalah kepala eksekutif dan pemimpin dari 5 komandan, Panglima Tentara Api Merah, Kaisar. Ada juga beberapa pejabat dengan kekuasaan besar. Tentara Api Merah melindunginya selama seluruh proses. Mata Julian tertuju pada Kaisar, dan sudut mulutnya terangkat, membentuk senyuman tipis. Julian, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Perwira tertinggi, Kaisar tertinggi, datang, menepuk bahu Julian, dan berkata dengan penuh penghargaan, perang di hutan belantara selatan diselesaikan tanpa pertumpahan darah, dan 28 negara berhasil diizinkan menyerahkan 5 kota kepada dimasukkan ke dalam wilayah Daxia. Anda benar-benar dewa perang Sia yang agung, Anda adalah pahlawan nasional sejati. Julian tersenyum ringan dan berkata, inilah yang harus saya lakukan. Perwira tinggi itu berbalik dan memerintahkan, segel. Sekretaris pemimpin tertinggi segera mengeluarkan dokumen merah dan membacakan, naga hitam tampil luar biasa selama kekacauan di hutan belantara selatan. Dia membunuh jenderal dari 28 negara, meminta 28 negara untuk menarik pasukan mereka, dan mengirim utusan untuk mengikuti 18 negara bernegosiasi dan membiarkan 28 negara membayar kompensasi. Prestasi seperti itu cukup untuk memasuki catatan sejarah. Mengkanonisasi Julian sebagai Raja Naga, dengan pangkat militer 10 bintang. Ketika Julian mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Raja, apa yang kamu lakukan? 10 bintang. Pangkat militer tertinggi hanya 5 bintang. Jika kamu mendapatkan 10 bintang sekarang, bukankah ini melanggar praktik internasional? Apa itu Raja Naga? Perwira tertinggi tersenyum dan berkata, bukankah ini kasus khusus? Saya khawatir Anda akan menjadi satu-satunya Panglima Bintang 10 dalam sejarah Daxia. Tidak akan ada Panglima Bintang 10 di masa depan. Adapun Raja Naga ini, ada banyak manfaatnya. Oh benarkah? Apa manfaatnya? Perwira tinggi menjelaskan, hal ini diabadikan melalui konsultasi dan diakui serta disetujui dengan suara bulat. Kota-kota yang diberi kompensasi oleh 28 negara kali ini akan sepenuhnya dikendalikan oleh Anda. Apakah Anda mengerti? Julian terkejut. Bukankah ini setara dengan menjadi negara merdeka dan menjadi raja negara ini? Sekretaris terus membaca. Kali ini, banyak orang berkontribusi dalam pembunuhan para jenderal di 28 negara. Sekarang dia dikanonisasi sebagai 8 naga langit, dengan pangkat militer 1 bintang, dan dipimpin oleh Raja Naga. Ketika 8 orang mendengar ini, wajah mereka dipenuhi kegembiraan. Setelah membacanya, sekretaris datang membawa dokumen itu, menyerahkannya kepada Julian, dan berkata sambil tersenyum, Julian, selamat, Anda adalah orang pertama yang dinobatkan sebagai raja dalam 100 tahun sejak berdirinya Daxia. Julian mengambil dokumen itu dan tersenyum ringan, terima kasih. Banyak orang datang untuk memberi selamat padanya. Julian merespons satu persatu. Saudara Fisher, selamat. Kaisar juga datang dan berkata sambil tersenyum.
Julian meliriknya dan berkata, itu semua tergantung padamu, Kaisar. Haha. Keduanya tertawa berbarengan. Setelah kanonisasi, pejabat tertinggi Daxia juga pergi. Rombongan pergi satu demi satu. Baru setelah orang-orang besar dari Kyoto pergi, wilayah militer menjadi gelisah. Raja Naga, Raja Naga, Raja Naga. Sorakan terus berlanjut. Bersambung.